Oke, selamat pagi teman-teman. Sorry, di gua pagi. Selamat sore teman-teman. Makasih Marshall sama teman-teman Jeep yang udah mengorganisir kegiatan kita hari ini. Eh, tapi mungkin sebelum kita mulai, eh, mohon izin perkenalan dulu. Ada beberapa nama yang familiar sama gua. Cuman mungkin sebagian besar belum sempat kenal. Jadi nama gue Omar, gue dari Jakarta. Cuma sekarang dapat kesempatan kerja di jaringan global Oda di Belanda, dan senang banget bisa dapat kesempatan ini buat diskusi bareng sama teman-teman, saling berbagi. Karena buat gue ini suatu hal yang penting, terutama buat kita komunitas Oda. Boleh next slide. Mungkin cerita sedikit latar belakang ya. Gue mulai terlibat di penanggulangan HIV. Wesley, halo Wesley, Saik, Wesley CS gue dulu nih. Halo Abang Agut, sehat Abang Agut? Sehat. Awalnya gue mulai sebagai petugas lapangan. Dulu sama teman-teman di kios Atmajaya. Sekitar tahun 2005-2006. Dan dulu sebagai petugas lapangan tuh, kalau kita turlap tahun-tahun segitu 2005-2006, itu hampir tiap hari ya nemuin teman-teman yang sakit, yang kondisinya udah sangat memprihatinkan, dan sebagian besar itu teman-teman yang ditemuin di lapangan dalam kondisi sakit itu sebagian besar udah terinfeksi IO yang lumayan parah, banyak yang kena tokso, kripto, TB segala macem. Jadi banyak banget nemuin teman-teman yang nggak bisa survive dan akhirnya meninggal gitu. Nah itu kan sekitar 17-18 tahun yang lalu ya, dan gue nganggap harusnya setelah 17 atau 18 tahun situasi ini udah jauh berubah gitu. Tapi ternyata enggak, karena di tahun 2020 angka kematian global tuh masih 680.000 orang. Banyak banget jadi, dan dengan kemajuan teknologi pengobatan harusnya situasi ini nggak kita lihat lagi setelah satu dekade lebih. Tapi realitasnya nggak kayak gitu. Terus data di global juga bilang kalau di tahun 2021 tuh kasus baru, orang yang baru didiagnosa 30% masuk ke kategori HIV stadium lanjut. Kelihatannya ini bahasa baku Indonesianya untuk AHD. Tapi kalau gue pribadi, gue selalu sebut ini AIDS, karena ini adalah AIDS gitu. Kalau dulu kita sempat belajar stadium 4, stadium klinis 4, stadium klinis 5 tuh WHO bilang itu masuk ke AIDS. Jadi gue selalu menggunakan kata AIDS karena gue mau mengingatkan semua orang bahwa permasalahan AIDS itu belum selesai gitu. Jadi ada unsur advokasi juga pada saat gue pergunakan kata AIDS selain AHD. Next slide. Nah, mungkin cerita sedikit definisi soal AHD atau AIDS. Kalau menurut WHO, AHD atau AIDS adalah kondisi ODA dengan CD4 di bawah 200, atau berada pada stadium klinis 3 dan 4. Itu untuk kategori dewasa. Tapi untuk kategori anak-anak, semua anak-anak dengan HIV yang umurnya di bawah 5 tahun itu masuk ke kategori AHD. Dan definisi berikutnya adalah orang-orang yang belum terapi ARV atau putus obat itu juga masuk ke kategori AHD. Dan seperti tadi disampaikan atau disinggung dikit sama Lolo, kalau
kita mengalami situasi kondisi seperti ini, CD4 di bawah 200, itu kita rentan banget terhadap infeksi oportunistik, termasuk TB, cryptococcal meningitis, toxoplasmosis dan sebagainya. Jadi ini situasi yang memang masih terus berlanjut. Next slide. Nah, di global sendiri situasinya nggak jauh beda seperti yang udah gue ceritain tadi. Mungkin 15 tahun terakhir tuh kita sangat fokus meningkatkan cakupan ARV buat pasien, buat teman-teman ODA. Tapi ternyata itu nggak cukup karena nggak semua orang punya akses yang bagus terhadap layanan ARV. Satu, stigma dan diskriminasi masih lumayan tebal di mana-mana. Jadi itu menghambat orang untuk akses pengobatan. Nah, karena itu terapi ARV sendiri nggak cukup karena banyak juga teman-teman yang udah mulai ARV tapi kondisinya udah sangat jelek dan akhirnya justru nggak bisa badannya tuh nggak bisa menerima pengobatan ARV dengan optimal. Nah, situasi ini ditemuin di banyak negara dan ujung-ujungnya balik lagi ke slide yang gue sampaikan di slide sebelumnya bahwa di tahun 2020 tuh masih lebih dari setengah juta orang ODA meninggal karena AIDS. Nah, di global kita coba bikin assessment ringkas gitu dan ternyata memang investasi untuk menanggulangi AIDS ini, AHD ini masih kecil, baik investasi keuangan, investasi sumber daya manusia, dan lain-lain masih sangat minim perhatian terhadap isu ini. Padahal ini adalah, terutama buat kita, komunitas ODA, ini adalah situasi yang emergensi, karena kita melakukan ini, kita kerja di area ini, karena kita nggak mau teman-teman kita mati gitu loh. Jadi kenapa situasi yang ada di lapangan itu berbeda. Nah, ini makanya jadi sebuah isu yang cukup emergensi ya. Pak, halo, bisa lanjut? Oke. Nah, selain investasi masih kecil, kita juga lihat banyak negara-negara yang tidak memprioritaskan layanan dan dukungan untuk tes CD4. Padahal CD4 ini adalah salah satu pintu masuk utama buat mengantisipasi AHD atau AIDS. Di sini gue tambahin, apakah menghilangnya layanan CD4 itu merupakan sisi negatif dari program test and treat? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama. Terus di assessment ringkas tersebut kita juga lihat bahwa ternyata ketersediaan layanan termasuk suplai obat buat AHD itu masih susah banget. Ada banyak faktor, tapi faktor yang gue rasa jadi penting adalah hambatan untuk akses obat terkait hak paten dari produsen obat terhadap konsumen. Dan yang terakhir yang juga kita lihat di lapangan adalah tingkat pengetahuan teman-teman ODA terkait isu ini masih relatif rendah. Next slide. Nah, sekarang apa sih kira-kira yang kita butuhin? Nggak ada hal yang baru sebenarnya, dalam artian pendekatan yang udah kita lihat selama ini buat isu-isu lain dalam ruang lingkup penanggulangan HIV itu sebenarnya udah oke. Cuman kita mau lihat respon yang lebih spesifik, terutama untuk AHD. Nah, dengan itu kita berarti butuh sebuah strategi yang komprehensif untuk respon atau penanggulangan. WHO baru-baru ini bulan lalu tanggal 27 Juni 2022 meluncurkan panduan
global untuk cryptococcal meningitis. Cryptococcal meningitis ini saat ini ada di nomor 2, di bawahnya TB sebagai pembunuh nomor 1 buat teman-teman Oda. Jadi tingkat kematian Oda karena kripto tuh tinggi banget, dan balik lagi perhatian dan respon untuk penanggulangannya masih sangat kecil. Jadi WHO ngeluarin ini karena mereka setuju sama isu yang kita angkat bahwa ini penting dan harus ditindaklanjuti. Jadi WHO udah punya panduan global. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah gimana di tingkat nasional pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, mengadaptasi panduan global ini menjadi panduan teknis nasional untuk diimplementasikan sebagai bagian dari penanggulangan HIV di Indonesia. Terus juga kita butuh ketersediaan paket esensial, balik lagi untuk kripto, karena untuk TB gua rasa kita udah cukup punya banyak program tersendiri buat TB ataupun TB HIV, tapi untuk kripto ini sangat jarang kita dengar, dan karena itu ketersediaan paket esensial untuk penanggulangan kripto ini sangat penting. Nah, ini gue sebutin cuma 2, ada CD4 jadi buat lihat kondisi atau imunitas dari kita sendiri. Terus juga ada namanya cryptococcal antigen RDT, itu buat screening kripto. Jadi harusnya teman-teman yang CD4-nya di bawah 200 harusnya otomatis langsung punya akses ke cryptococcal antigen RDT ini. Ini harapannya nanti slide ini di-share ke teman-teman, jadi teman-teman bisa itu yang biru dan di garis bawah itu harusnya bisa diklik, jadi teman-teman bisa lihat informasi detailnya terkait terkait panduan ataupun paket esensial tersebut. Next. Nah, sekarang gue pengen ngomong sedikit soal peran komunitas. Ini jadi sebuah catatan penting di diskusi kita hari ini, karena kenapa gue minta JIP untuk mengorganisir acara ini, karena komunitas lah yang bisa merubah situasi ini. Komunitas lah yang punya peran penting, terutama dari aspek kepemimpinan untuk memastikan pemerintah mendengar dan menindaklanjuti permintaan kita. Jadi ada beberapa peran penting yang bisa kita semua lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan teman sebaya terkait isu ini. Dan inilah yang kita lakukan hari ini, kita berbagi informasi, diskusi dan sebagainya, karena kita pengen teman-teman juga punya pengetahuan yang relatif sama di isu ini. Terus juga karena teman-teman juga aktif di lapangan, harapannya adalah teman-teman bisa membantu upaya-upaya pengumpulan data atau penemuan kasus. Nah, nanti mungkin di diskusi kita bisa ngobrol lebih lanjut soal ini. Terus juga komunitas harus memimpin proses advokasi, baik di tingkat layanan ataupun di pengambil kebijakan. Ada banyak tahapan advokasi yang harus dilakukan secara cepat dan efektif gitu. Balik lagi, harapannya kita bisa diskusi soal rencana advokasi di Indonesia. Dan terakhir yang nggak kalah penting adalah teman-teman kita harus memperkuat jejaring kita sendiri. Makin banyak jejaring yang kita kita lakukan, kita akan semakin banyak mendapatkan informasi baru, kita bisa dapat dukungan, kita bisa berbagi strategi dan sebagainya. Dan harapannya ini penguatan jejaring ini bisa dilakukan di tingkat nasional, regional maupun global gitu. Dan JIP kan saat ini sangat aktif ya di tingkat nasional, aktif, begitu pula di regional sama di internasional. Jadi harapannya JIP bisa menggunakan jejaring yang mereka udah punya di 3 tingkatan ini dan diperkuat lagi.
Next slide. Nah, gue pengen cerita sedikit soal sejarah, karena kita harus ingat sebagai Oda, kita nggak pernah dikasih tuh obat saat ini dikasih, tapi awalnya kita rebut. Obat itu kita rebut, akses tuh kita rebut. Kita sebagai komunitas marginal, kalau kita nungguin dikasih obatnya, keburu mati kita. Jadi sejarah memperlihatkan bahwa kita selalu berperan aktif dan mengambil inisiatif dalam merebut hak atas kesehatan kita. Nah, ini udah terbukti di catatan sejarah, terutama di respon penanggulangan AIDS, bahwa selalu komunitas yang ada di depan untuk memperjuangkan hak mereka atas kesehatan, terutama akses obat. Next slide. Kenapa sih kita perlu aksi kolektif gitu? Balik lagi, seperti yang diobrolin tadi, AIDS itu sama aja vonis mati buat banyak Oda, terutama mereka yang nggak punya akses. Terus kalau Oda mati, berarti kita udah nggak bisa ngomong. Dan kalau kita diam, itu sama aja kita mendukung kematian. Jadi 3 hal ini adalah penting buat kita cermati, sehingga kita tahu kenapa kita harus bergerak. Next slide. Nah, sebagai bagian untuk mewujudkan aksi kolektif ini, di tingkat global kita mengambil inisiatif membentuk koalisi yang isinya itu kelompok-kelompok Oda, jaringan nasional, jaringan regional, dan juga jaringan internasional, dan juga beberapa internasional NGO yang punya punya isu yang sama dan menganggap ini prioritas. Jadi kita duduk bareng dan kita menginisiasi koalisi yang kita namakan Fight AIDS Coalition atau disingkat FAC. Ini diinisiasi tahun kemarin sama GNP Plus, sama ITPC dan beberapa organisasi internasional lainnya. Next slide. Apa sih yang kita lakuin? Kita ada 2 area prioritas. Yang pertama adalah kita mengupayakan adanya peningkatan permintaan dari komunitas. Karena balik lagi di slide sebelumnya kan gue bilang, kalau kita diam sama aja kita nunggu mati gitu. Jadi kita harus ngomong, kita harus minta. Dan untuk bisa minta, kita harus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Nah, untuk itu peningkatan literasi pengobatan atau pengetahuan pengobatan jadi jadi fondasi yang harus dilakukan sama kita sebagai aktivis HIV. Dan juga kita harus juga terlibat di banyak proses pengambilan kebijakan, terutama di tingkat global, untuk memastikan ada komponen penanggulangan AHD di agenda-agenda institusi kesehatan global kayak WHO, UNAIDS, UNITAID, dan sebagainya. Jadi kita selalu hadir di pertemuan-pertemuan itu. Kalau nggak diundang, kita minta diundang, dan kita nggak nunggu bola kasarnya gitu. Kita satronin aja kalau memang mereka lagi ngomongin soal ini. Kita mau kita ada di situ dan suara kita didengar. Di tingkat global, tapi di tingkat nasional harapannya teman-teman Oda itu melakukan hal yang sama, terutama di proses-proses seperti penyusunan proposal Global Fund, PEPFAR, kalau di Indonesia ada PEPFAR proses, dan yang nggak kalah penting adalah advokasi untuk isu AHD ini untuk menjadi bagian dari rencana aksi nasional di Indonesia. Next slide. Kayaknya gue udah habis ya waktunya, Sal ya. Dikit lagi ya, 2-3 slide lagi. Gak apa-apa, nah, Bang. Selain meningkatkan permintaan, koalisi ini juga kita mau membangun gerakan. Kenapa gue pakai kata membangun gerakan? Karena ini berdasarkan apa yang kita lakukan ini berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan proyek. Jadi apa yang gue lakuin ini nggak ada fundingnya. Teman-teman JIP melakukan ini secara
sukarela membentuk tim di Sekretariat Nasional JIP untuk bisa melakukan langkah-langkah awal tanpa proyek gitu. Jadi inilah gerakan, inilah sebuah hal yang harus kita lakuin terlepas ada dukungan finansial atau enggak gitu. Jadi FACT sangat fokus untuk membangun gerakan ini. Karena kalau kita balik lagi, kalau kita nungguin funding, udah nggak ada lagi nanti yang mau ngomong karena udah pada mati semua gitu. Jadi kita nggak mau nunggu ada dukungan, tapi kita balik lagi mengambil peran aktif. Nah, salah satu atau beberapa cara untuk membangun gerakan adalah kita melakukan pengumpulan data dan dokumentasi di berbagai negara. Terus juga Fight AIDS Coalition, koalisi ini kita punya koordinasi rutin setiap bulan. Kita bikin Zoom call. Jadi semua yang mau terlibat, mau dengerin aja, terlepas itu cuma sebatas ngedengerin, mau berbagi informasi, mau nanya, ini adalah tempatnya, space-nya kita kasih untuk kita bisa ketemu dan diskusi bareng. Terus juga kita melakukan aksi solidaritas untuk kerja-kerja advokasi di tingkat nasional. Contohnya adalah beberapa hari yang lalu teman-teman di India lagi advokasi Kementerian Kesehatan mereka untuk memastikan akses buat pengobatan kripto. Nah, dari koalisi ini kita nulis surat ke pemerintah India untuk memperkuat permintaan teman-teman dari India. Jadi aksi-aksi solidaritas ini kita lakuin agar kita bisa memberikan tekanan kepada pemerintah, khususnya tekanan dari eksternal, tapi juga untuk menunjukkan kalau kita tuh ada di situasi yang sama, kita bareng-bareng gitu. Jadi solidaritas adalah penting dalam suatu gerakan. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah kita secara terus-menerus melakukan peningkatan kapasitas, karena teknologi pengobatan itu berkembang terus, jadi akan ada obat baru, akan ada pendekatan baru, dan ini jadi hal penting untuk kita bisa memberikan update ke teman-teman soal situasi terbaru. Next slide. Habis sudah. Jadi kurang lebih itu yang bisa gua bagi pagi ini.